Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun, rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Pada hari ini kita akan mempelajari esensi berkaitan dengan teknologi informasi pemerintahan. Diawali dengan yang pertama adalah berkaitan dengan masyarakat mulai menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memenuhi kebutuhannya terkait dengan informasi. Artinya, pada saat ini masyarakat banyak mengakses ke berbagai platform untuk mendapatkan informasi tertentu. Hal tersebut juga dapat memberikan peluang tentunya bagi pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun kabupaten ataupun kota, untuk melakukan berbagai perubahan strategi. Perubahan strategi tersebut merupakan sebuah bagian di mana daya adaptisme daripada pemerintah, baik itu pemerintah pusat dengan daerah, untuk memenuhi kebutuhan layanan yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Hal ini menjadikan bahwasannya teknologi informasi menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada daya adaptisme daripada suatu pemerintahan, maka berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja dan juga pelayanan prima itu mustahil untuk dicapai. Saat ini masyarakat banyak menuntut terhadap pelayanan yang lebih berkualitas, pelayanan yang lebih humanis, dan pelayanan lebih cepat dan juga praktis berkaitan dengan berbagai kebutuhan yang mereka sangat pluralism, artinya keberagaman berkaitan dengan kebutuhan akan aksesibilitas tentunya ini menjadi suatu peluang bagi pemerintah. Sehingga bagi pemerintah itu sendiri bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal tentunya. Selanjutnya ada beberapa dasar hukum yang menjadi bahan kajian berkaitan dengan bagaimana implementasi daripada teknologi informasi pemerintahan ini dapat diterapkan di berbagai lini sektor. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua adalah berkaitan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Salah satu bentuk daripada adaptisme daripada suatu pemerintahan dalam pemanfaatan teknologi informasi, yakni bagaimana berkaitan dengan implementasi e-government di berbagai tingkatan pemerintahan. Salah satunya adalah di tingkatan pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan daerah, sekarang sudah mulai berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan e-government itu sendiri. Karena hal ini sudah tercantum dalam Instruksi Presiden RI tentunya nomor 3 tahun 2003 berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional dalam hal pengembangan e-government. Kemudian berkaitan dengan Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan dan pemberantasan KKN. Artinya, ketika implementasi e-government ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka diharapkan transparansi dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi dalam hal KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang ada dalam sendi pemerintahan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya tentunya tentang informasi dan transaksi elektronik atau kita mengenalnya adalah berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Ya bahwasannya dalam hal transaksi elektronik ada etika dan juga norma yang harus dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Artinya kita tidak istilahnya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita bijak dalam hal penggunaan sosial media. Ada beberapa cara dalam hal koneksi internet. Yang pertama ada dial-up, yakni adalah menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan line telepon. Dan ini adalah kebanyakan banyak dilakukan oleh berbagai instansi ya, baik instansi pendidikan, pemerintahan, di daerah tentunya banyak yang terjaring banyak yang melakukan penghubungan komputer ke internet melalui jaringan telepon. Dan ini banyak secara umum kebanyakan adalah melalui hal ini.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka ada juga cara yang kedua adalah koneksi internet dengan cara broadband, yakni menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan kabel TV dengan menggunakan modem broadband. Dan tentunya ini lebih flexibility ya, berkaitan dengan hal bagaimana penghubungan komputer ke internet melalui jaringan broadband itu sendiri. Dan kebanyakan ini sudah satu terpaket ya sekarang berkaitan dengan layanan entertain, ya, berkaitan dengan bagaimana penggunaan jaringan TV kabel ini juga sudah tersambung ke dalam internet. Kemudian yang ketiga ada Asymmetric Digital Subscriber Line atau kita mengenalnya adalah IDSL, yakni berkaitan dengan bagaimana menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan line telepon yang lebih modern. Artinya dibandingkan dengan dial-up, Asymmetric Digital Subscriber Line ini adalah lebih modern dan tentunya kebanyakan adalah melalui jaringan optik ya, seperti itu. Kemudian yang paling banyak saat ini karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan smartphone ataupun handphone, yakni adalah bagaimana menghubungkan komputer ke internet itu melalui sambungan jaringan internet melalui handphone atau smartphone. Kita mengenalnya berkaitan dengan bagaimana tethering ya, dan kemudian bagaimana penyedia dari beberapa provider sudah menyediakan berkaitan dengan jaringan internet tentunya. Dan yang keempat inilah yang paling banyak dan didominasi, bagaimana generasi muda saat ini banyak yang terkoneksi ke internet melalui jaringan smartphone ataupun handphone. Mereka banyak mencari berkaitan atau referensi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya akademik maupun non-akademik, dan juga ada juga yang digunakan untuk tentunya adalah untuk berkomunikasi. Karena saat ini ketika berbicara berkaitan dengan internet adalah bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga ternyata secara interaksi sosial bisa menjauhkan yang dekat. Nah, itu ada beberapa esensial yang memang perlu kita pahami, bahwasanya internet ini tentunya bisa bermanfaat dan memudahkan tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Selanjutnya adalah penggunaan ICT untuk pemerintah. Ini adalah merupakan bentuk adaptisme daripada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, bahkan lebih canggih, dalam artian bahwasanya hal ini adalah untuk memudahkan pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat, dalam mendapatkan suatu layanan yang lebih prima. Ya, sebagai salah satu bentuk layanan publik, ICT digunakan oleh pemerintah dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah ini bisa menghasilkan produk atau service berbasis IT. Ya, dan kemudian yang kedua adalah IT ini adalah sebagai tools ataupun alat untuk pelayanan, tentunya adalah untuk bagi masyarakat tentunya. Kemudian adalah yang ketiga adalah berkaitan dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang lebih memudahkan tentunya ini akan memberikan value tersendiri bagi pada pemerintah, di mana ada penilaian dari masyarakat bagaimana berkaitan dengan proses penyelenggaraan daripada suatu layanan pemerintah itu sendiri. Selanjutnya adalah penggunaan ICT dalam hal pemerintahan juga dapat meningkatkan kinerja daripada pemerintah. Artinya dengan adanya tools ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Selanjutnya adalah ternyata dalam hal penggunaan ICT untuk pemerintah juga dibutuhkan berkaitan dengan tenaga kerja IT. Hal ini berfungsi ataupun bermanfaat bagaimana ketika ada trial error, kemudian yang kedua ada human error, dan tentunya para teknisi IT inilah yang nanti akan bekerja untuk memperbaiki berkaitan dengan istilahnya berkaitan dengan beberapa trouble yang dihadapi dalam hal implementasi daripada ICT itu sendiri. Kemudian peranan teknologi informasi di dalam pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau saat ini dikenal dengan istilahnya adalah digital government, e-government, atau berkaitan juga electronic government. Yakni di sini teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat masyarakat semakin mudah dalam hal mengakses kebijakan pemerintah.
Hal ini mungkin beberapa problem di mana masyarakat belum mengetahui sepenuhnya berkaitan dengan apa yang menjadi kebijakan saat ini, sehingga ketika adanya e-government dalam berbentuk website atau kita mulanya adalah berkaitan dengan uh, website, landing page, ataupun bisa juga dalam hal sosial media yang disebarkan oleh pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan, sehingga masyarakat bisa mengetahui berkaitan dengan seluruh kebijakan daripada pemerintah sendiri. Sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Artinya ketika adanya feedback atau istilahnya ada dari pengguna layanan dan pemberi layanan memberikan suatu feedback yang lebih, maka diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dalam hal segala bentuk program ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada namanya misinformasi, bahkan jangan sampai terjadi miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, karena hal ini akan berdampak kepada ekosistem sebuah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang disinformasi nantinya. Dan hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik secara vertikal ya, antara pemerintah dan juga masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa, mata kuliah teknologi informasi pemerintahan ini diberikan ya terutama untuk program studi ilmu pemerintahan bertujuan bagaimana para mahasiswa dapat mengetahui berkaitan dengan perkembangan e-government, berkaitan dengan implementasi teknologi informasi pemerintahan, kemudian bagaimana kualitas pelayanan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat itu lebih pro terhadap apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Bahkan teman-teman nanti akan belajar berkaitan dengan seperti apa sih rancang bangun berkaitan dengan pemanfaatan ataupun peran daripada teknologi informasi pemerintahan ini menjadi sebuah keharusan saat ini, karena kalau misalkan kita flashback ke belakang berkaitan dengan undang-undang ataupun landasan hukum sudah tercantumkan. Artinya mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, dan bagaimanapun ya teknologi informasi ini harus bisa diimplementasikan baik itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, dan kita sebagai masyarakat tentunya menyambut baik berkaitan dengan adanya teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pemerintahan itu sendiri. Ada beberapa manfaat daripada e-government. Yang pertama adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena dengan adanya e-government ini masyarakat dapat mengakses dengan mudah kapan saja, di mana saja, dan tentunya ada catatan ya bahwasanya pelayanan ini bisa dilakukan jikalau ada akses terhadap internet ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan aksesibilitas jalan dan lain sebagainya, pemerintah pun harus mampu, harus bisa bagaimana menyediakan aksesibilitas teknologi informasi bagi masyarakat. Karena ada beberapa masyarakat tentunya masih ada yang memang tidak mendapatkan pemerataan berkaitan dengan sinyal itu sendiri. Apalagi kalau misalkan kita melihat di Indonesia bagian timur masih kurang berkaitan dengan aksesibilitas daripada infrastruktur untuk mendukung penerapan daripada teknologi informasi ini. Kemudian yang selanjutnya, pelayanan yang lebih baik itu seperti apa sih kepada masyarakat? Yang pertama adalah bagaimana berkaitan dengan informasi dapat disediakan 24 jam dalam sehari ya oleh pemerintah bagi masyarakat. Yang kemudian yang kedua adalah tanpa harus menunggu dibukanya kantor, maka pelayanan bisa dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada istilahnya berkaitan dengan self-service, di mana masyarakat dapat mengakses suatu portal pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sekarang sudah masuk ke dalam ranah pemerintah desa. Ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwasanya desa diperbolehkan untuk memberikan layanan berbasis secara online atau istilah kerennya adalah berkaitan dengan sistem informasi desa. Yang selanjutnya adalah ketiga, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, ataupun dimanapun ya masyarakat itu berada tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Dan hal inilah yang memudahkan
berkaitan dengan bagaimana efektivitas dan efisiensi daripada e-government ini dapat dirasakan oleh masyarakat tentunya. Selanjutnya adalah adanya pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Artinya ketika masyarakat memperoleh suatu program tertentu, kemudian informasi tertentu, dan tentunya informasi itu sahih dan juga valid, maka hal ini dapat membantu daripada masyarakat dalam hal melakukan transaksi, ya, ataupun yang kedua adalah bisa juga dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan daripada masyarakat untuk mengolah informasi tersebut untuk menjadikan masyarakat itu lebih berdaya. Nah, salah satu contohnya adalah dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat tentunya akan bisa belajar banyak dalam hal menentukan pilihan. Jadi bukan hanya ke arah yang lebih ekonomi, tapi bagaimana pemberdayaan ini adalah bagaimana peningkatan daripada daya edukasi ataupun daya nalar daripada masyarakat terhadap sesuatu hal. Contohnya adalah data sekolah yang ditampilkan secara online akan memudahkan para orang tua dalam menentukan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Artinya, hal ini bisa menjadikan pertimbangan masyarakat dalam hal menentukan aspek tertentu dalam memenuhi daripada kebutuhan administrasi maupun non-administrasi. Hal ini tentunya mudah-mudahan ya bisa diakselerasi oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, karena pada hakikatnya bagaimana kita adaptif dengan adanya teknologi informasi ini akan memajukan suatu peradaban dalam suatu masyarakat. Karena jangan sampai kita menjadi generasi dinosaurus ya dimana ketika generasi dinosaurus ini tidak bisa adaptasi dengan baik, maka ya akan mengalami kepunahan. Kita jangan sampai masuk ke dalam klaster ataupun golongan dinosaurus ya, dalam artian tanda kutip ya, bahwasanya kita harus lebih adaptif, lebih berkemajuan, dan tentunya bisa menyeimbangkan antara sesuatu hal yang bukan menyeimbangkan ya, kita bisa memilih ya mana sesuatu hal yang negatif, mana sesuatu hal yang positif dalam hal pemanfaatan ICT itu sendiri. Karena teknologi informasi ini ternyata bagaikan dua sisi mata uang, di mana jikalau kita menggunakan secara positif, maka feedbacknya pun akan berdampak positif. Begitu pula dengan sebaliknya, ya. Dan kita juga jangan sampai melupakan berkaitan dengan etika, norma, kemudian hukum yang berlaku, bahwasanya kita harus skeptis terhadap apa yang menjadi istilahnya adalah kita harus skeptis terhadap pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri. Selanjutnya, manfaat e-government yang ketiga secara makro adalah pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan efisien adalah sesuatu yang hemat ya, hemat. Contoh misalkan kita kalau misalkan secara kita ingin mendapatkan pelayanan yang misalkan kalau secara konvensional kita harus berangkat dari rumah ataupun dari tempat titik A ke titik B untuk sampai ke dalam hal mendapatkan pelayanan, kita harus berjalan secara fisik misalkan ya, atau kita harus pergi ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan. Nah, hal itu tentunya tidak efisien karena memerlukan waktu yang banyak, kemudian kita memerlukan juga kendaraan untuk mengakses untuk sampai ke sana. Nah, tapi kalau dengan adanya e-government ini bisa lebih efisien karena kita tinggal masuk ya ke suatu portal pelayanan tertentu melalui akses internet tentunya, dan ini lebih efisien. Contoh lagi adalah bagaimana koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email ya, ataupun surel, atau istilah lainnya adalah surat elektronik. Bahkan saat ini koordinasi pemerintahan antara pusat dengan daerah bisa dilakukan dengan video conference. Itu tentunya akan menghemat waktu dan juga tenaga, bahkan modal, berkaitan dengan bagaimana kita dapat melakukan koordinasi ya. Artinya pemerintahan pun bisa berkoordinasi secara virtual ataupun dengan melalui video conference tentunya. Hal ini lebih efisien ya, karena tidak memerlukan biaya yang lebih dibandingkan dengan cara secara luring ataupun istilah lainnya adalah secara direct. Dan tentunya dengan adanya koordinasi pemerintahan melalui
pemanfaatan e-government ini memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dan ini adanya peningkatan aksesibilitas dalam segi jaringan telekomunikasi. Dan ya memang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi belum merata ya di Indonesia saat ini, tetapi tentunya ini menjadi sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita dalam hal melakukan koordinasi. Begitu pula dengan masyarakat. Masyarakat bisa melakukan pengaduan secara online saat ini. Ya, masyarakat bisa memberikan kritik yang membangun bagi penyelenggaraan pemerintah tentunya. Dan hal ini sangatlah diharapkan ketika adanya interaksi ataupun feedback di antara kedua belah pihak, baik itu penyelenggara pemerintahan maupun pengguna layanan daripada penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Nah, salah satu bentuk yang kami kaji ya di ilmu pemerintahan Universitas Galuh adalah berkaitan dengan bagaimana implementasi desa digital. Saya coba memberikan sedikit ya, materi ataupun konsep berkaitan dengan bagaimana desa digital dalam perspektif government science. Ya, di awal kita lihat ada seorang nenek-nenek, mohon izin. Kemudian yang kedua ada seorang anak kecil, di mana di tengah-tengahnya ada laptop. Ini merupakan paradigma rekan-rekan mahasiswa, rekan muda semuanya, bahwasanya teknologi bisa untuk semua kalangan. Dan ini tentunya bagaimana generasi yang lebih tua ataupun lebih senior ini bisa lebih bijak dan lebih terbuka menerima berkaitan dengan adanya inovasi dan teknologi informasi itu sendiri. Dan kemudian generasi muda bagaimana lebih bijak lagi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Artinya apa? Teknologi informasi ini bisa diterima oleh semua kalangan ya, dan bisa dimanfaatkan juga oleh semua kalangan. Itu yang menjadi perspektif bagaimana government science ini, ilmu pemerintahan ini bisa menjembatani ya berkaitan dengan kebutuhan antar semua generasi tentunya. Dan kemudian bagaimana masyarakat kita banyak yang bermukim di desa, banyak yang tinggal di desa, tentunya juga harus bisa menikmati pemanfaatan daripada teknologi informasi itu sendiri. Salah satunya adalah dengan implementasi desa digital. Nah, seperti apa sih desa digital ini? Yang pertama, saya akan menerangkan berkait sebelum masuk ke esensi daripada desa digital. Yang pertama saat ini ada istilahnya digital culture atau budaya digital. Budaya digital ini merupakan wujud transformasi budaya yang memang perlu dipahami untuk menghadapi tantangan masa depan. Ya, di mana kita lihat kita tidak lepas dari namanya smartphone dalam hal melakukan komunikasi, dalam hal melakukan transaksi ekonomi, misalkan ya seperti itu. Karena pada saat ini sudah bermunculan kan berkaitan dengan bagaimana e-commerce, perkembangan e-commerce, kemudian ada lagi marketplace, kemudian ada beberapa lagi layanan digital, ya finansial teknologi saat ini sudah berkembang, kemudian beberapa platform untuk digital dalam bidang kesehatan juga sudah terlaksana, gitu kan ya. Misalkan ada sistem informasi manajemen bidang kesehatan ya, salah satunya ada SIM-RS ya, sistem informasi manajemen rumah sakit gitu kan ya. Dan ini tentunya bagaimana masyarakat sudah mulai ya menerima ya bagaimana beberapa layanan, walaupun tidak semua ya, tidak semua masyarakat bisa menerima berkaitan dengan budaya digital ini. Nah, cuman digital culture ini kita lebih mengarah ke perspektif yang lebih positif, di mana hal ini tentunya bisa menghadapi masa depan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan digital leadership. Ya, digital leadership ini adalah merupakan suatu keharusan ya penentuan setiap keputusan. Salah satu contohnya adalah bagaimana kepemimpinan suatu daerah ataupun desa tentunya harus berlandaskan informasi dan juga data. Dan tentunya harus valid, dan tentunya hal ini jika digital leadership ini dimunculkan gitu kan ya oleh seorang kepala desa misalkan, hal ini akan menentukan kebijakan selanjutnya yang sesuai tentunya dengan kebutuhan masyarakat. Artinya
para pemimpin dapat melihat secara makro dan juga mikro berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya esensial berkaitan dengan data. Bahkan berkaitan dengan data ini banyak yang dikesampingkan, tapi kalau kita kaji mining data ini sangatlah diperlukan oleh seorang leader ya dalam hal menentukan suatu kebijakan tertentu nantinya. Sehingga para kepala desa diharapkan dapat menangkap peluang dan juga tantangan ketika teknologi informasi ini masuk dan diimplementasikan dalam sebuah desa digital ya, yang semuanya masyarakatnya, kepala desanya, perangkat desanya semuanya bersinergis untuk memanfaatkan data dan juga informasi untuk menentukan suatu keputusan tertentu. Dan ini tentunya bisa diawali dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan data di setiap website desa. Kalau kita mengenalnya adalah website desa merupakan sebuah platform di mana adanya informasi, di mana bisa juga dilakukan untuk transaksi layanan ya yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah desa dalam hal penyampaian diseminasi informasi kepada masyarakat. Itu tentunya menjadi sesuatu hal yang urgent saat ini berkaitan dengan bagaimana pentingnya suatu data. Karena kalau misalkan hanya berintuisi atau hanya berhipotesa terhadap sesuatu hal tanpa berlandaskan berkaitan dengan data yang ada di lapangan ataupun data real, tentunya hal ini akan riskan ketika suatu keputusan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menentukan suatu kebijakan tertentu akan berseberangan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan mindset digital. Mindset digital merupakan suatu konstruk metode komunikasi dalam mengembangkan inovasi. Artinya, ketika kita berpikiran secara positive thinking terhadap apa yang menjadi teknologi informasi ini bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi hal ini adalah menjadi peluang untuk masa depan, tentunya inovasi dapat dikatakan menjadi sebuah budaya. Ya, budaya inovasi ini sangat diperlukan baik itu oleh penyelenggara pemerintahan maupun oleh pengguna layanan, tentunya adalah masyarakat. Artinya masyarakat dan juga pemerintah harus bisa menerima ya berkaitan dengan inovasi itu sendiri, karena ketika budaya inovasi ini sudah tertanam dalam jiwa seorang pemimpin ataupun sudah tertanam dalam hal jiwa seorang society ataupun masyarakat, ya tentunya hal ini bisa menjadi landasan bagaimana perkembangan desa digital ini bisa dilaksanakan dengan baik tentunya. Ya intinya kalau kita lihat ya kita tidak akan jauh dari namanya akses terhadap internet ya, karena semua informasi sudah dalam genggaman kan ya, semuanya sudah tersaji dalam bentuk informasi yang interaktif ya, bahkan berkaitan dengan sekarang itu sudah masuk ke beberapa hal yang tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa dalam bagaimana mewujudkan desa digital sebagai landasan untuk suatu kemajuan di pedesaan itu sendiri. Karena wilayah pedesaan ini merupakan wilayah yang bisa menopang ya berbagai sendi kebutuhan daripada wilayah perkotaan misalkan ataupun sebaliknya. Dan itu tentunya diperlukan akses ya, salah satunya adalah berkaitan dengan akses informasi melalui desa digital itu sendiri. Artinya ada 3 hal yang mengkonstruk kenapa desa digital ini menjadi urgensi saat ini. Yang pertama adalah bagaimana budaya digital sudah melekat dalam masyarakat di wilayah perdesaan, kemudian diperlukannya digital leadership dalam hal penentuan suatu kebijakan ataupun keputusan, khususnya oleh pemerintah desa dalam artian dalam hal ini adalah kepala desa beserta dengan kelembagaan desa yang lainnya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan mindset digital yang harus disematkan dalam diri seorang leader, yakni adalah kepala desa dan tentunya adalah masyarakat pedesaan pada umumnya, karena inovasi pada saat ini belum sepenuhnya diterima secara pasti gitu kan ya oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kita saat ini rekan-rekan mahasiswa sudah masuk ke dalam Society 5.0. Artinya kita sudah masuk ke dalam Super Smart Society
Smart society ini berawal dikembangkan di negara Jepang, tentunya di mana pada hakikatnya adalah smart society ini adalah semua masyarakatnya sudah terkoneksi dengan internet dan semua masyarakatnya sudah paham berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan ICT sebagaimana mestinya, karena kalau kita lihat dari sebelum era society 5.0 ini adalah kita mengenal berkaitan dengan hunting society. Hunting society adalah bagaimana masyarakat hanya melakukan perburuan ya untuk pemenuhan berkaitan dengan pangan. Ya, artinya kalau hunting society bagaimana masyarakat era berburu ya, era berburu di mana masyarakat memburu hewan liar ya untuk dijadikan sebagai bahan pangan. Kemudian yang kedua masuk ke agrarian society. Kalau agrarian society adalah bagaimana terbentuknya masyarakat pertanian. Ya, masyarakat pertanian di mana suatu masyarakat bisa membuka ladang, kemudian menanam suatu tanaman yang digunakan untuk pangan, bahkan beternak ya secara lebih terstruktur ya kalau agrarian society. Kemudian kita masuk ke industrial society, di mana hal ini terjadi era industri. Ya, segala sesuatu hal disematkan untuk keperluan pemenuhan manusia ataupun masyarakat dalam bentuk industrial. Ya, banyak didirikan pabrik-pabrik, ya, bagaimana semuanya itu adalah guna untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan produktivitas suatu bahan tertentu yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri atau kebutuhan daripada manusia itu sendiri. Ya, era industri 4.0 ini juga ditandai dengan adanya masa transisi ya, ketika hal yang sifatnya mekanik masuk ke sifatnya yang lebih otomatik ya. Kemudian selanjutnya adalah information society, di mana eranya internet pada kala itu terjadi, di mana bagaimana akses terhadap informasi ini bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja, sehingga distribusi informasi ini sangat cepat ya, dan ini awal mula ketika era informasi society ini diawali dengan bagaimana eranya internet ya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, dan ternyata sekarang sudah masuk ke dalam society 5.0 di mana internet ini berkembang menjadi IoT, Internet of Things. Kemudian bagaimana sekarang ini berkembangnya teknologi informasi berbasis data, atau kita mengenalnya ada beberapa orang yang memining ataupun menambang suatu data untuk dijadikan sebuah informasi melalui data science ya. Kemudian berkaitan dengan AI yang sekarang sudah berkembang ya, artificial intelligence, dan bagaimana smart society ini adalah bagaimana masyarakat yang pintar dalam hal memanfaatkan perkembangan daripada teknologi informasi saat ini. Artinya rekan-rekan mahasiswa pun harus adaptif ya dalam hal perkembangan saat ini, jangan sampai kita ketinggalan ya, orang lain sudah sampai dengan D, kita baru di awal di A. Kita harus terus sejalan bagaimana budaya literasi digital ini memang salah satu bentuk bagaimana smart society ini terbentuk gitu kan ya. Oke, ini adalah berkaitan dengan bagaimana perkembangan ya society itu sendiri, dari mulai hunting society sekarang sudah masuk ke smart society 5.0. Artinya segala sesuatu kebutuhan, bukan hanya kebutuhan sih, tapi berkaitan dengan kegiatan sehari-hari daripada masyarakat ataupun manusia itu sendiri sudah bergantung kepada namanya teknologi informasi. Jadi dapat dikatakan secara komprehensif masyarakat memanfaatkan teknologi informasi untuk kemajuan daripada pemenuhan kebutuhannya. Nah, konsep desa digital ada beberapa hal. Ada sekitar 4 dimensi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bagaimana berkaitan dengan sistem pelayanan pemerintahan, tentunya harus berbasis
IT, kemudian sistem pelayanan masyarakat, di mana adanya portal tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tertentu juga. Misalkan masyarakat membutuhkan sebuah layanan untuk mendapatkan pelayanan administrasi tertentu, maka bisa dilakukan secara online. Yang ketiga adalah desa digital ini juga merupakan sebuah konsep di mana masyarakatnya itu harus berdaya. Ya. Jadi salah satu dimensi dalam hal konsep desa digital adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk daripada strategic of economy di dalam suatu wilayah perdesaan, tentunya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini bisa dilakukan untuk pengembangan potensi ekonomi di pedesaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentunya desa digital ini dicirikan dengan pemanfaatan teknologi informasi tertentu. Artinya masyarakat dan juga pemerintah dapat melakukan sinergitas dalam hal pemanfaatan teknologi informasi ini yang lebih berkelanjutan tentunya. Misalkan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan akses internet untuk menjual produk-produk unggulan desa melalui e-commerce, melalui sosial media, kemudian melalui bahkan saat ini sudah tersedia marketplace, dan hal itu tentunya harus diedukasi ya, bagaimana masyarakat bisa paham dalam hal pemanfaatan beberapa media online ataupun platform online berkaitan dengan bagaimana peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian masyarakat pun harus dibekali dengan berbagai teknik ya, berkaitan dengan cara mengakses internet, bagaimana pemanfaatan suatu gadget ataupun desktop, bahkan beberapa layanan pun yang memang harus diperkenalkan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan layanan administrasi maupun non administrasi. Layanan non administrasi salah satunya ya pemberdayaan masyarakat itu tadi. Dan tentunya rekan-rekan mahasiswa dapat melakukan akselerasi dengan bagaimana ya kita mengenalkan ini berkaitan dengan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan saat ini. Ya, sehingga ketika konsep desa digital ini bisa diimplementasikan, diharapkan ya masyarakat lebih sejahtera, pemerintah desa lebih maju, bahkan pemerintah desa dapat meningkatkan tingkat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa dasar hukum. Nah, karena ini bagian ya konsep desa digital dalam perspektif government science ini saya berikan ketika BIMTEK di salah satu pemerintah desa, yakni di pemerintah desa Sadananya, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Ada beberapa hal yang saya berikan kepada beliau-beliau, di mana mudah-mudahan hal ini bisa juga bermanfaat ya untuk rekan-rekan mahasiswa tentunya. Yang pertama ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Dan ini adalah merupakan landasan ya kenapa desa digital ini menjadi hal yang urgent yang harus diimplementasikan oleh pemerintah desa itu sendiri, gitu kan ya, sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Yang pertama adalah dikatakan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini di pasal 1 ayat 2, informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Artinya hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan publik, bukan privat sektor tentunya ya, karena ataupun kepentingan kelompok ataupun bahkan kepentingan individu. Artinya kalau kepentingan publik, artinya sebuah informasi itu tentunya harus dilandasi berdasarkan data, fakta, dan tingkat kevaliditasnya bisa sesuai dengan apa yang menjadi fakta di lapangan atau kesesuaian yang ada secara kenyataan. Dan ini adalah merupakan landasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana di pasal 86 ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Artinya ini ada salah satu kewajiban daripada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bagaimana pengembangan daripada sistem informasi desa atau SID ya di kawasan perdesaan tentunya, karena hal ini akan meningkatkan aksesibilitas informasi oleh masyarakat dan juga pemerintah desa dalam hal mengembangkan potensi desanya. Kemudian yang kedua adalah pasal 86 ayat 5, di mana sistem informasi desa yang sistem informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Artinya sistem informasi desa ini dapat diwujudkan dalam bentuk salah satunya adalah website desa yang dimana pengelolaannya oleh pemerintah desa dan tentunya bisa diakses oleh seluruh masyarakat desa. Artinya bersifat open source ya, bisa dibuka oleh siapa saja dan kemudian bahkan oleh para stakeholder juga bisa dibuka. Hal ini akan memberikan value bahwasanya pemerintah desa ini lebih terbuka atau berkaitan dengan transparansi suatu penyelenggaraan pemerintah desa dapat terpenuhi. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada juga, nah ini karena lokusnya ada di Kabupaten Ciamis, saya ambil berkaitan dengan Peraturan Bupati Ciamis nomor 42 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau kita mengenalnya adalah SPBE. Nah, pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwasannya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kemudian pasal 1 ayat 11, masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial, budaya melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi informasi ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi. Dan ini merupakan landasan selanjutnya di mana desa digital ini menjadi urgensi bagi pemerintah desa dan juga pemerintah daerah tentunya dalam hal memberikan layanan secara digital atau layanan secara online. Selanjutnya, ada konsep yang lain nih ya. Desa digital ini salah satunya adalah berkaitan dengan smart village. Ada 7 dimensi yang harus dipenuhi ya dalam hal smart village ini adalah yang pertama adalah smart people. Kalau smart people adalah orientasinya kepada e-learning ya, berkaitan dengan edukasi terhadap masyarakat dalam hal penggunaan teknologi informasi atau aksesibilitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat lebih mudah dan lebih informatif tentunya. Kemudian yang kedua ada smart environment, kemudian ada smart mobility, kemudian ada smart economy, ada smart living, ada smart governance, dan juga smart tourism. Nah, untuk smart environment adalah bagaimana ya desa juga pemerintah desa juga mohon maaf dapat menjangkau ke arah hal-hal yang sifatnya arif terhadap pemanfaatan lingkungan ya, atau istilah kerennya adalah smart environment. Kemudian ada smart mobility adalah bagaimana aksesibilitas terhadap transportasi juga harus dipikirkan oleh pemerintah desa, bagaimana jangkauan daripada masyarakat terhadap akses transportasi dapat dilakukan. Kemudian adanya smart economy. Kalau smart economy adalah arahnya kepada pemberdayaan masyarakat dan diharapkan adalah outcome-nya adalah masyarakat dapat lebih berdaya dan juga lebih sejahtera. Kemudian ada smart living. Smart living adalah bagaimana berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya esensial dalam hal dalam hal tempat tinggal ya. Kemudian ada smart governance atau istilah lainnya adalah berkaitan antara tata kelola pemerintahan dan ya tata kelola pemerintahan yang berbasis internet ataupun secara online. Ini menjadi salah satu pilihan ya bagi pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah smart tourism, dan smart tourism ini adalah merupakan salah satu bagian dari smart village di mana berkaitan dengan pengelolaan pariwisata yang ada di pedesaan. Dan mudah-mudahan hal ini bisa
juga menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, ya bagaimana ketika teman-teman yang berada di wilayah pedesaan dapat membangun pedesaannya dengan konsep desa digital ataupun smart village yang terdiri atas beberapa komponen tadi. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh berkaitan dengan smart governance yang dilakukan oleh Kelurahan Delingo. Ya, salah satunya di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta tentunya. Nah, ada istilah kelurahan. Nah, kalau kelurahan di daerah Yogyakarta ini merupakan desa ya. Kalau di kita itu ada desa dan juga kelurahan. Nah, kalau misalkan di sana desanya itu disebut dengan kelurahan. Saya ambil screenshot dari salah satu salah satu kelurahan ya di Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta, yakni adalah Kelurahan Delingo. Nah, di pemerintah desa Delingo telah mengembangkan berkaitan dengan smart governance ya, berkaitan dengan sistem informasi desa yang menampilkan sebuah website terintegrasi ya, di mana di sini ada beberapa halaman ya yang dapat diakses oleh masyarakat dan juga para stakeholder. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi semuanya. Tentunya kita juga sebagai akademisi tentunya bisa lebih menggiatkan lagi bagaimana pemanfaatan daripada teknologi informasi ini dalam bidang pemerintahan tentunya dapat meningkatkan pelayanan publik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya hal ini merupakan bentuk daripada inovasi yang harus dikembangkan selanjutnya. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian berkaitan dengan teknologi informasi pemerintahan. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas beberapa ya, seperti apa sih sistem informasi desa, di dalamnya ada apa, kemudian bentuknya seperti apa. Ya, kalau teman-teman berbicara tentang sistem informasi desa, ya salah satu bentuknya adalah diwujudkan dalam bentuk sebuah website desa. Ya, dan kemudian seperti apakah domain dan seterusnya, nanti kita akan melihat bagaimana bentuk daripada sistem informasi desa ini lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja dari saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.